Sore itu, langit tampak muram di atas sebuah desa kecil di pinggir kota. Seorang maklar motor bernama Darto tengah berkeliling mencari barang dagangan murah. Di ujung jalan berdebu, ia berhenti di depan rumah seorang pria tua. Di teras rumah itu, sebuah motor bebek berwarna hitam terparkir rapi, catnya masih mengilap meski sudah lama tak dipakai. "Motor ini dijual, Pak?" tanya Darto sopan. Pria tua itu menatap motor itu lama, sebelum menjawab lirih. "Iya, tapi tolong rawat baik-baik. Motor itu, dulu dipakai anak saya." Darto mengangguk tanpa curiga. Ia hanya berpikir, motor bagus, harga murah. Namun sebelum pergi, pria tua itu menambahkan, "Anak saya meninggal, karena motor itu. Kecelakaan di jalan dekat pasar." Suasana hening sejenak. Hanya angin sore yang berdesir pelan di antara pepohonan. Darto menelan ludah, lalu berkata singkat, "Semoga arwahnya tenang, Pak." Ia pun membawa motor itu pulang, tanpa tahu bahwa sejak detik itu, malam-malamnya tak akan pernah sama lagi. Sesampainya di rumah, Darto memarkir motor itu di teras. Tak lama kemudian, seorang tetangga datang. Namanya Taufik, seorang pedagang sayur di pasar. "Wah, motornya masih kinclong, tuh. Murah enggak? Aku mau beli kalau harganya cocok," katanya antusias. Darto tersenyum. "Murah aja, asal cash." Namun entah mengapa, sebelum sempat menyerahkan motor itu, Darto merasa ada hawa dingin yang aneh menyusup di antara mereka. Angin bertiup tanpa sebab, membuat daun-daun kering beterbangan ke arah motor itu. Taufik tiba-tiba berubah ragu. "Nanti aja, aku pikir-pikir dulu." Ia pun pulang, meninggalkan Darto sendirian bersama motor itu, dan keheningan yang ganjil. Malam tiba. Desa itu tenggelam dalam sunyi. Darto sedang duduk di ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar suara lirih seperti rintihan seseorang dari luar rumah. Darto menegakkan tubuhnya. Ia keluar, menyalakan lampu depan rumah. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti berasal dari arah garasi tempat motor itu disimpan. Jantung Darto berdegup kencang. Ia mendekat perlahan, membuka pintu garasi. Sunyi. Motor itu diam, seolah tak terjadi apa-apa. Ia menggeleng, mengira hanya halusinasi karena lelah. Malam itu ia kembali tidur. Tapi suara tangisan itu terus terdengar sayup-sayup hingga menjelang subuh. Ia tidak sadar bahwa sumber suara itu datang dari motor yang baru dibelinya. Pagi harinya, Darto mencoba mengabaikan kejadian aneh itu. Ia menyalakan motor, berniat pergi ke pasar untuk membeli barang dagangan. Mesin motor hidup dengan lembut, suaranya halus. Tapi ketika ia mulai melaju di jalan, motor itu terasa aneh. Setiap kali Darto mencoba mengerem, gas malah bertambah. Setiap kali ia belok, stang terasa seperti dilawan. Jantungnya berdetak cepat. Apa ini remnya blong? Motor melaju semakin cepat, seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah mobil melintas dari arah berlawanan. Darto hampir menabrak, tapi berhasil membanting stang ke pinggir jalan. Motor terhenti tiba-tiba, membuat tubuhnya hampir terlempar. Dengan napas terengah, ia turun dari motor itu dan menatapnya penuh amarah dan ketakutan. "Setan apa ini?" gumamnya. Ia memutuskan untuk tidak memakainya dulu. Motor itu dibawa pulang dan disandarkan di garasi. Besok, pikirnya, akan dibawa ke bengkel. Malam kedua jauh lebih mencekam. Hujan turun perlahan, disertai petir di kejauhan. Rumah Darto terasa dingin dan lembab. Ia mencoba tidur lebih awal, tapi suara itu datang lagi, suara tangisan lelaki, kali ini lebih jelas. "Ayah, aku sakit, aku nggak mau mati." Darto langsung terbangun, tubuhnya gemetar. Ia berlari ke garasi, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Motor itu hidup sendiri. Lampu depannya menyala, mesin meraung keras. Ban belakang berputar, dan dari knalpotnya menetes cairan merah pekat, seperti darah segar. Darto menjerit sekeras-kerasnya. Ia terjatuh dan merangkak keluar rumah, menatap dari kejauhan sambil tubuhnya gemetar hebat. Suara mesin terus meraung sampai akhirnya padam sendiri, menyisakan aroma besi panas bercampur amis darah. Malam itu, Darto tak tidur. Ia duduk di ruang tamu,
menunggu fajar dengan tubuh dingin dan mata kosong. Pagi menjelang. Darto menutup motor itu dengan kain, lalu segera mengantarnya kembali ke rumah pria tua tempat ia membeli motor itu. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Pria tua itu membuka pintu dan langsung tahu sesuatu telah terjadi. "Kau mendengarnya juga, kan?" katanya pelan. Darto hanya mengangguk, tidak sanggup bicara. "Anakku meninggal dengan motor itu. Aku sudah mencoba menjualnya berkali-kali, tapi selalu kembali. Mungkin ia belum tenang." Tanpa sepatah kata pun, Darto meninggalkan motor itu di halaman dan pergi. Sejak hari itu, ia bersumpah tak akan pernah lagi membeli barang tanpa doa, tanpa izin, tanpa rasa hormat pada masa lalunya. Malam itu, di rumah pria tua itu, motor itu kembali terparkir di tempat semula. Angin berhembus lembut, dan di antara desiran malam terdengar suara pelan, seperti seseorang yang menangis, lalu tertawa, lalu menghilang bersama angin. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani membeli motor itu. Mereka menyebutnya motor yang menangis di malam hari. Sebuah pengingat bahwa tidak semua barang bekas bisa kau miliki, karena sebagian masih menyimpan jiwa yang belum sempat berpulang.